kita mendengarkan firman Tuhan, saudaraku, mengenai pelayanan yang berhasil dengan kuasa Tuhan. Pelayanan yang berhasil dengan kuasa Tuhan. Semua kita mau melayani dan semua kita mau berhasil dalam pelayanan. Dan Tuhan, saudaraku, memberikan kelengkapan kepada kita, yaitu melayani dengan kuasa Roh Tuhan. Minggu yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan yang berkata, pekerjaan-pekerjaan yang aku perbuat akan kamu perbuat. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada ini akan kamu perbuat, sebab aku pergi kepada Bapa. Inilah yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tetapi saya percaya perkataan ini juga kepada kita masing-masing, anak-anak Tuhan pada zaman sekarang ini. Kita akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Pekerjaan-pekerjaan apakah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus? Buku Injil menerangkannya, saudara. Yesus mengajar, memberitakan firman Tuhan. Tetapi ahli-ahli Taurat mengatakan lain sekali pengajaran Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengajar bukan seperti pengajar-pengajar ahli-ahli Taurat, tetapi Tuhan Yesus mengajar dengan kuasa. Dan ditambah lagi pengajaran Tuhan Yesus disertai dengan tanda-tanda ajaib dan tanda-tanda mujizat. Orang buta melihat, orang kusta disembuhkan, orang tuli mendengar, saudaraku, orang lumpuh berjalan. Inilah pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tuhan Yesus. Dan orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Kemana saja Tuhan berangkat mengabarkan Injil, orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Inilah macamnya pelayanan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan sendiri berkata, pekerjaan-pekerjaan yang aku kerjakan ini akan kamu kerjakan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi daripada ini akan kamu kerjakan. Sebab aku pergi kepada Bapa. Saya yakin, saudaraku, maksud Tuhan Yesus, walaupun aku pergi kepada Bapa, aku mau pekerjaan-pekerjaan seperti ini tidak berhenti. Dan karena aku pergi kepada Bapa, kamulah yang melaksanakannya. Kamu melaksanakannya bukan dengan kekuatanmu sendiri. Kamu melaksanakannya dengan kuasaku yang kuberikan kepadamu. Firman Tuhan berkata. Itu sebabnya saudaraku, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga, tunggulah di Yerusalem sampai kamu dilengkapi dengan kuasa dari Maha Tinggi. Karena Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Murid-murid tidak mengerti apa itu maksudnya baptis Roh Kudus. Dan mereka bertanya dengan pertanyaan teraku yang berasal daripada cara berpikir manusiawi. Tuhan, pada masa ini kan Engkau membangunkan kembali kerajaan bagi Bani Israel? Tuhan Yesus menjawab, bukan itu yang kumaksudkan. Bahkan engkau tidak perlu mengetahui masa dan ketikanya yang hanya diketahui Bapa di sorga. Tetapi kamu akan beroleh kuasa kelak. Kamu akan beroleh kuasa kelak apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi bagiku di Yerusalem, Judea, Samaria, hingga sampai ke ujung bumi. Kamu akan beroleh kuasa. Tuhan mengendaki orang Kristen ini beroleh kuasa. Tuhan mengendaki orang Kristen ini lain dari yang lain, saudaraku. Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Kuasa apakah ini, saudaraku? Yaitu kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus, saudaraku. Walaupun murid-murid Tuhan Yesus sudah 3,5 tahun lamanya diajari oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus masih mengatakan kepada murid-murid ini, kamu perlu kuasa. Oleh sebab itu kamu jangan berangkat dulu menginjil. Kamu harus menginjil dengan kuasa. Kamu harus melayani dengan kuasa aku. Kamu harus kuurapi lebih dahulu dengan kuasa Roh Kudus. Barulah kamu jadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sehingga sampai ke ujung dunia ini. Saudaraku, kuasa Roh Kudus ini, kuasa Tuhan ini sudah tersedia bagi kita semuanya, saudaraku. Kita semua bisa melayani
dengan kuasa Tuhan. Dan ini memang kehendak Tuhan. Karena kalau kita melayani bukan dengan kuasa Tuhan, kita tidak akan berhasil. Minggu yang lalu kita dengarkan firman Tuhan, bahwasanya kuasa Tuhan ini tidak bisa digantikan dengan kuasa apapun juga. Kuasa Roh Kudus tidak bisa diganti dengan kuasa apapun juga, dengan metode apapun juga. Saudaraku, tidak bisa mengambil tempat kuasa Roh Kudus ini, saudaraku. Dan kalau kita melayani dengan kuasa Roh Kudus, kita akan beroleh hasil yang sama seperti yang diperoleh oleh Tuhan Yesus, seperti yang diperoleh oleh murid-murid, seperti yang dipunyai oleh sidang pertama yang melayani dengan kuasa Roh Kudus. Hasilnya juga luar biasa. Kita akan membaca Kisah Rasul pasal 4, bagaimana sidang pertama yang berhasil melayani, dan mereka melayani dengan kuasa Tuhan. Di sini kita melihat, saudaraku, pelayanan Petrus dan Yohanes dengan kuasa Tuhan, sehingga 5.000 orang bertobat, saudaraku. Dan ini menyebabkan, saudaraku, imam-imam besar, ahli-ahli Taurat, tua-tua orang Yahudi, saudaraku, marah semuanya dan melarang Petrus dan Yohanes untuk mengabarkan Injil. Tetapi dan Yohanes berkata, tidak mungkin bagi kami untuk berhenti mengabarkan Injil. Petrus dan Yohanes menang menghadapi tantangan-tantangan itu semua. Kita melihat pelayanannya yang berkuasa, pelayanan Petrus dan Yohanes yang berkuasa, karena diurapi oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, luar biasa kuasa Tuhan. Kita melihat, saudaraku, pelayanan Petrus dan Yohanes yang sangat berhasil, saudaraku. Dan nanti akan kita lihat bahwasanya mereka ini melayani dengan kuasa Tuhan. Mereka penuh dengan Roh Tuhan. Ada waktu mereka mulai berbicara, tentu yang dibicarakan mereka adalah Injil Yesus Kristus. 5.000 orang laki-laki bertobat. Ini merupakan satu pertumbuhan gereja yang sangat pesat. Sekarang ini pun masih jarang-jarang kejadian. Tetapi bukan tidak boleh terjadi, saudaraku. Bahkan ini harus terjadi, saudaraku. Dalam satu hari 5.000 orang bertobat, saudaraku. Dan kita mengetahui, saudaraku, bahwa dalam pasal sebelumnya, yaitu pasal 3, Petrus dan Yohanes ini berjalan ke bait Allah. Dan di pintu bait Elok dia melihat seorang yang tepok. Dan dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku, apa yang ada padaku kuberikan kepadamu. Di dalam nama Yesus, orang Nazaret itu bangkit dan berjalan. Lalu dia memegang tangan orang itu, membangkitkan orang itu, dan orang itu berjalan, saudaraku. Apa yang ada padaku? Apakah yang ada pada Petrus? Petrus memiliki kuasa Tuhan. Kuasa apakah itu? Kuasa Roh Kudus, saudaraku. Di dalam nama Yesus bangkit dan berjalan. Lalu, saudaraku, orang-orang dalam bait Allah menjadi heran. Lalu Petrus memberitakan Injil yang sebahagian kita dengar dalam pasal 4 ini. Dan akibatnya 5.000 orang bertobat. Sidang pertama sama sekali tidak punya gedung gereja, saudaraku. Tidak, saudaraku. Bahkan mereka tidak punya peralatan-peralatan modern seperti yang kita punya sekarang. Tetapi satu perkara yang pasti, mereka memiliki kuasa Roh Kudus di dalam hidup mereka dan di dalam pelayanan mereka. Sebagai akibatnya gereja berkembang dengan pesat, saudaraku. Tetapi Roh Kudus bukan hanya bagi sidang pertama saja, saudaraku. Saudara, pada zaman akhir ini Roh Kudus sudah sangat luber dicurahkan, saudaraku. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan Tuhan Yesus, apa yang disuruh oleh Tuhan Yesus, kita akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Bisalah kita kerjakan sekarang ini, saudaraku. Karena Roh Kudus yang sama, yang menyertai Yesus, yang mengurapi Yesus, sehingga Yesus bisa melayani, adalah Roh Kudus yang sama, yang menyertai sidang pertama, yang menyertai ke-12 rasul, adalah Roh Kudus yang sama yang bekerja sekarang ini, memimpin kita, mengurapi kita untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan.